Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam semua. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita saat malam hari ini. Kita angkat satu pujian, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Ya, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Mari sembah haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu,
Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Haleluya, 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 syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layak kan ku memanggilmu Bapakku. Yesus Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layak kan ku memanggilmu Bapakku. Yesus Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layak kan ku memanggilmu Bapakku. Yesus Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layak kan ku memanggilmu Bapakku. Kau layak kan ku memanggilmu Bapakku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Sore malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Di tengah-tengah kesibukan kami, tengah-tengah kelelahan kami, Tuhan, Kami bersyukur Kami bisa menyempatkan diri kami untuk menghadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kami sepanjang hari ini. Berkat tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, juga berkat yang melimpah senantiasa Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Kau urapi hamba-Mu. Kiranya Tuhan, biarlah hamba-Mu
menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi Tuhan lidah bibirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan setiap hati kami, setiap ruangan kami, setiap internet kami ya Tuhan, wifi kami serahkan dalam tangan-Mu. Beri kelancaran Tuhan sampai ibadah ini boleh berakhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat sore. Shalom, selamat sore. Andai ini ya, sore hari ini saya menawarkan sebutir berlian kepada ibu-ibu, ya. Ada yang nggak mau? Nggak mungkin. Semua pasti mau ya. Sebutir berlian yang indah, berkilau. Pasti ibu-ibu mau. Bagaimana kalau berlian itu saya masukkan suatu wadah yang berisi serbuk arang. Jadi kilo berlian itu hilang kena serbuk arang. Saya tawarkan kembali ke ibu-ibu, masih mau? Masih mau, Bu Sulis manggut-manggut ya, pasti masih mau. Oke, kalau gitu sekarang saya jatuhkan berlian itu ke kubangan lumpur. Masih mau? Masih mau. Kenapa kok masih mau ya? Ya, karena itu berlian. Dimanapun dia berada, dimanapun saya tempatkan dia, berlian itu tetap tidak akan kehilangan nilainya. Hakikat berlian itu tetaplah berlian. Apapun yang terjadi. Ingat ya, ini nanti kunci kita masuk petang hari ini. Berlian itu tetap berlian. Pada hakikatnya berlian tetaplah berlian. Tidak terpengaruh oleh apapun. Oke, sekarang kita mari buka dan kita baca kitab Ester. Ester 1, kita akan baca ayat yang ke-10 sampai ke-13, lalu disambung ayat ke-16 sampai 21. Ester 1. Ayat yang ke-10 sampai ke-13, kemudian kita akan sambung 16 sampai 21. Ya. Pada hari ke-7, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geram raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Ayat ke-16. Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan
sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Wanita-wanita kekasih Kristus yang saya kasihi, kalau Senin lalu Pak Arnold membagikan kisah tentang seorang perempuan sundal yang dipakai Allah, maka Allah yang sama juga ada di balik tindakan yang dilakukan oleh Ratu Wasti. Petang hari ini kita akan belajar bersama dari kisahnya. Kisah seorang perempuan yang bernama Wasti. Mari kita cermatin kisahnya. Raja Ahasiweros adalah raja yang hebat. Ester 1 ayat 1 mencatat wilayah kekuasaannya membentang dari India sampai Ethiopia. Sebagai raja yang hebat, rupa-rupanya Ahasiweros juga terjangkit oleh penyakit pamer. Biasa. Orang hebat ingin pamer. Mengapa saya katakan pamer adalah sebuah penyakit? Karena sesungguhnya pamer itu adalah bungkus atau kemasan dari rasa kurang percaya diri. Begitu kurang percaya dirinya sehingga seseorang itu memamerkan, membuktikan ke dunia, ke masyarakat luar bahwa dirinya itu hebat, dirinya itu kaya, dirinya itu berkuasa, dan sebagainya. Sungguh suatu penyakit yang bahaya. Bahkan kalau itu menghinggapi atau dimiliki oleh seorang pemimpin, itu jauh lebih berbahaya. Karena ketika ada sesuatu yang terjadi tidak seperti yang dia inginkan, dia pasti pamer kekuasaannya. Dia marah, egonya terluka, harga dirinya terluka, akan pamer. Namun tak jarang juga ada orang tua atau kadang kita sebagai orang tua, kadang kita juga tanpa sadar seringkali pamer. Pamer kekuasaan kepada anak-anak. Kita sering menuntut mereka melakukan ini dan itu, dan kalau mereka nggak menurut, kita akan pamer kekuasaan kita. Tanpa kita sadari. Penyakit pamer ini sudah sedemikian menjangkiti kita semua. Nah, balik kembali kepada Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros ini ketika terkena penyakit pamer ini, nggak tanggung-tanggung. Dia mengadakan pesta selama 180 hari lebih. Bayangkan, 6 bulan lebih pesta terus-menerus. Raja Ahasiweros mau pamer kekayaannya. Gak berhenti di situ, di tengah-tengah
memamer kekayaannya, dia rupanya juga ingin memamerkan istrinya. Ayat ke-11 mencatat ia memerintahkan supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat elok rupanya. Dan ketika sang ratu menolak, Raja Ahasiweros mulai pamer kekuasaannya. Dipecatnya sang ratu. Ahasiweros mau membuktikan kepada dunia, who is the boss? Siapa yang jadi bos? Siapa yang memiliki kuasa? Wanita-wanita yang kekasih Kristus yang saya kasihi, pertanyaannya, mengapa Ratu Wasti menolak? Ya, Wasti menolak titah raja yang notabene adalah suaminya. Bukankah sebagai seorang istri, lazimnya, sepatutnya, sepantasnya kita menurut pada suami? Toh suaminya nggak minta macam-macam kok. Cuma minta dia tampil di depan para pembesar dan rakyat. Suaminya nggak minta yang aneh-aneh. Sang suami hanya ingin memamerkan kecantikan yang ia miliki. Harusnya Wasti punya alasan untuk bersyukur atau bangga. Dia lahir sebagai seorang wanita yang cantik. Sehingga suaminya pun begitu kagum sama kecantikannya hingga ingin memamerkan kecantikannya. Namun alih-alih bangga, Wasti menolak. Alkitab memang tidak mencatat mengapa Wasti menolak atau alasan penolakan Ratu Wasti. Namun dari sikap Ahasiweros yang suka pamer, dapat saya simpulkan bahwa sesungguhnya Wasti mungkin telah lelah, telah jenuh. Karena dia selalu dipamerkan. Jadi dia dianggap seperti barang. Walaupun dianggap sebagai barang yang cantik, tetapi tentu kita semua juga tidak suka jika diperlakukan demikian. Barang cantik miliknya yang harus siap dipamerkan kapanpun yang dia mau. Wasti tidak mau, Wasti menolak. Wasti ingin dihargai sebagai seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri yang punya pribadi, punya harga diri, punya martabat. Dari sini kita juga bisa belajar kembali selaku orang tua, kadang-kadang tanpa kita sadari kita juga memperlakukan anak yang seakan-akan kita miliki untuk kita pamerkan, untuk kita banggakan. Enggak salah kalau kita bangga akan prestasi anak kita selama itu sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan dan kita tidak menuntutnya berlebihan. Akan jadi salah kalau kita selalu memaksakan kehendak kita, keinginan kita agar dia tumbuh menjadi pribadi yang bersinar dalam tanda kutip hanya untuk menyenangkan hati kita, untuk memamerkan siapa dia. Dia anakku. Itu akan jadi masalah. Saya pernah bertemu dengan seorang anak yang acap kali dia nangis. Dia takut kalau ada ulangan. Masih duduk di SMA. Dia punya teman dekat dan dia selalu bilang sama teman dekatnya, tolong, nanti kalau sampai dia ada yang nggak bisa dan dia bertanya, tolong dikasih tahu. Karena dia harus mendapat nilai 100. Kalau tidak, sang ibu akan marah. Dan kalau dia dapat nilai 100, sang ibu akan bangga dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa anaknya adalah anak yang pintar, anak yang hebat. Miris ya. Kadang-kadang tanpa sadar kita pun terjebak di situ. Wanita-wanita kekasih Kristus yang saya kasihi,
sebagai orang tua, hendaklah kita ingat bahwa anak adalah pribadi, bukan sesuatu. Anak adalah pribadi, bukan sesuatu. Dan yang jauh lebih penting daripada itu yang harus kita ingat dan tidak boleh kita lupa, anak yang merupakan titipan Tuhan untuk kita didik, kita asuh, kita ajar, kita bekali dengan kebenaran, sehingga anak itu terus selama hidupnya berjalan dalam kebenaran. Dan kelak ketika saatnya mereka harus pulang kembali kepada Sang Pencipta, Sang Penitip, mereka tahu jalan untuk pulang. Dan jalan mereka untuk pulang itu harus kita siapkan. Jadi tidak melulu kita harus memberi mereka prestasi-prestasi selama di dunia ini, prestasi-prestasi duniawi, tetapi melupakan ajaran kebenaran itu sehingga mereka kelak jika dipanggil Tuhan tidak tahu jalan untuk pulang. Alangkah sedihnya kita, alangkah celakanya kita, karena Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab itu. Wanita-wanita kekasih Kristus yang saya kasihi, ketika Ahasiweros menunjukkan aku berkuasa, Wasti seakan-akan berkata oke. Tetapi itu bukan berarti aku pajangan objek yang harus dipamerkan, objek yang harus menurut. Mungkin sebagian orang atau sebagian kita akan berpendapat, Wasti, kalau kamu nggak setuju loh, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Tapi toh caranya jangan begitu, jangan kasar, yang sopan. Mungkin sebagian kita akan berpendapat seperti itu. Saya setuju bahwa sopan santun itu memang penting, terlebih lagi kita yang tinggal di daerah timur. Sangat mengagungkan sopan santun, kesopanan, kelemah lembutan. Tetapi akan jadi masalah jikalau kebijaksanaan itu kita redam sedemikian rupa sehingga saking bijaksananya, saking kepinginnya kita tampil sopan, saking kepinginnya kita dikatakan berpribadi halus, kita lalu membiarkan kesewenang-wenangan itu terus terjadi, terus berjalan. Ketidakbenaran itu terus bertahan. Tidak boleh demikian. Juga, mengapa hanya Wasti yang dituntut untuk bersopan santun? Bagaimana dengan Ahasiweros? Sebagai seorang suami, bukankah jauh lebih bijak dia bertanya kepada Wasti, mengapa Wasti menolak undangannya? Alih-alih bertanya langsung kepada Wasti, malah Ahasiweros bertanya kepada orang-orang yang menyebut atau disebut orang-orang bijaksana. Bagaimana jawaban orang-orang bijaksana tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh Memukan? Alih-alih juga Memukan memberi nasihat yang bijaksana sehingga rumah tangga atau pernikahan itu boleh terselamatkan, tidak. Memukan malah mengompor-ngompori Ahasiweros, malah membesar-besarkan masalah dengan mengatakan bahwa kalau Ahasiweros tidak bertindak tegas, malah seluruh perempuan akan bertindak melawan pada suaminya. Rupa-rupanya nasihat yang diberikan Memukan tidaklah sebijaksana sebutan yang ia sandang. Wanita-wanita kekasih Kristus yang saya kasihi, apapun yang terjadi dalam kisah Ratu Wasti dan Raja Ahasiweros, satu hal yang harus kita garis bawahi. Allah
sanggup memakai segala cara, segala keadaan, segala masalah untuk menyatakan maksudnya. Dan pelajaran terpenting yang harus kita cermati dalam kisah penolakan Wasti adalah pentingnya kita sebagai wanita menjaga martabat, menjaga harga diri. Walau wanita yang pada masa itu dianggap lebih rendah daripada pria, namun Wasti berani menolak, Wasti berani berkata tidak. Di dunia yang makin carut-marut ini, memang harus ada pribadi yang berani mendobrak. Mendobrak ketidakbenaran, mendobrak ketidakadilan, mendobrak kesewenang-wenangan. Dan orang seperti Ratu Wasti ini perlu. Walaupun orang-orang seperti dia biasanya akan menjadi bulan-bulanan, dihantam kiri kanan, menjadi korban. Tetapi yakinlah pengorbanannya tidak akan sia-sia. Wasti bukan hanya sekedar korban, tetapi ia juga boleh kita sebut sebagai tumbal. Tumbal yang meninggalkan jejak-jejak luhur, jejak-jejak yang selalu mengingatkan kita bahwa ada martabat yang harus kita pertahankan. Walau untuk itu kita harus kehilangan yang namanya kenyamanan. Jejak itu mengingatkan kita bahwa martabat itu lebih penting daripada pangkat. Terlebih lagi, martabat kita sebagai anak-anak Allah, anak raja, haruslah kita jaga. Mengapa? Karena demi mengembalikan martabat itu Yesus rela menderita. Kita yang pada mulanya hanya sebutir debu, dibungkusnya kita dengan darahnya, ditempahnya kita, dibentuknya kita, diasahnya kita, sehingga kita menjadi sebutir berlian. Berlian yang berkilau indah. Oleh sebab itu jangan biarkan apapun yang membuat kita melepaskannya atau melacurkan martabat yang telah Yesus berikan kepada kita. Jangan sampai kita kehilangan martabat kita yang begitu mulia. Wanita-wanita kekasih Kristus yang saya kasihi, ketika Raja Louis XVI digulingkan dari tahtanya dan dijebloskan ke dalam penjara, putranya yang merupakan penerus seorang pangeran diculik oleh orang-orang yang mengkudeta dirinya. Moral sang pangeran itu berusaha untuk mereka rusak. Mereka pikir jika pangeran putra mahkota yang notabene adalah penerus raja rusak, tentu dia tidak layak untuk menjadi raja menggantikan ayahnya. Setiap hari sang pangeran ini disuguhi oleh berbagai makanan mewah yang sangat banyak jumlahnya, berbagai macam anggur yang memabukkan, bahkan pelacur-pelacur yang sangat cantik dan menggoda. Hari berganti hari, tanpa terasa 6 bulan berlalu, dan sang pangeran tidak pernah tergoda sedikit pun. Akhirnya mereka pun menyerah dan bertanya, mengapa sang pangeran bisa begitu teguh? Sang pangeran berkata, aku tidak mungkin melakukan hal-hal yang menjijikkan seperti itu, karena aku tahu bahwa aku adalah putra raja. Aku harus menjaga kehormatan ayahku, dan untuk itu aku juga harus mempertahankan kehormatanku. Aku tidak boleh menodainya. Saya sudah berulang kali menceritakan atau membacakan kisah ini, namun saya tidak pernah bosan untuk
membaca atau menceritakannya kembali. Karena kisah ini bagi saya pribadi amatlah menguatkan iman saya ketika saya mulai lelah. Ketika saya mulai lelah karena saya merasa menjadi anak Tuhan terlalu banyak tuntutan. Di tengah banyaknya pekerjaan, di tengah banyaknya kesibukan, masih harus melayani banyak orang, masih harus sabar, masih harus menerima penghinaan, masih harus menerima caci maki. Jujur, saya kadang marah dan sudah mentok rasanya. Duh Tuhan, jadi anakmu sungguh luar biasa susah, sulit. Tetapi ketika di dalam batas kelelahan seperti itu, kisah ini kembali menguatkan saya, bahwa kita semua haruslah tetap kuat, agar kita mampu menjaga martabat kita, menjaga harga diri kita, menjaga kehormatan Tuhan kita. Pertanyaannya, masih mampukah kita menjaga martabat kita itu? Jika untuk itu kita harus kehilangan segala hal yang membuat kita nyaman dalam hidup ini. Beranikah kita mempertahankan martabat kita jika kita harus berhadapan dengan sebuah tawaran yang begitu menggiurkan? Beranikah kita seperti Ratu Wasti kehilangan mahkota ratunya hanya untuk menolak dan berkata tidak? Wanita-wanita Kristus yang saya kasihi, mari kita katakan jawaban kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Wanita-wanita Kristus yang saya kasihi, mari bersama-sama kita sampaikan kepada Tuhan. Kita minta penyertaannya agar kita mampu untuk selalu menjaga martabat kita, apapun keadaannya. Bukan untuk sekedar pamer bahwa kita adalah pribadi yang istimewa. Bukan. Bukan sekedar pamer. Namun kita adalah benar-benar pribadi yang istimewa. Pribadi-pribadi yang sanggup mengingat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan darahnya dan kini harus menjadi saksinya untuk mewartakan kasih-Nya pada dunia. Kita adalah berlian-berliannya yang tidak akan tercemar oleh lumpur dunia. Kita adalah berlian-berliannya yang memancarkan kilau indah kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadikan kami wanita-wanita yang bermartabat, telah mengasah dan menempah kami hingga menjadi berlian-berlian walau kami berasal dari debu yang hina. Terus topang kami ya Allah agar kami mampu menjaga kilaunya, agar kami mampu berkata tidak terhadap dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus sempurnakan karya-Mu lewat hidup kami. Amin. Saya kembalikan Bugem. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya, Ibu Melina. Ya, demi martabat itu ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita. Luar biasa. Kadang-kadang kita tuh mungkin kadang bersikap seperti Ahasuerus, atau kadang kita juga bersikap semaunya sendiri seperti Wasti. Tapi ya, balik lagi, Tuhan tuh mengasihi kita. Tuhan tuh tahu jelas. Tuhan tuh nggak mau kita tuh memakai kehebatan kita, memakai apa yang kita punya menjadi kesombongan kita tuh. Aku bisa ini, tuh aku bisa, aku mampu. Lalu ketika kita ditawari misalnya contoh kalau misalnya ya, contoh misalnya hal kecil pelayanan gitu. Misalnya ditawari ini pelayanan, udah bisa nggak mau lah gitu. Kadang-kadang kan ada yang berpikir seperti itu. Jangan. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita sendiri. Bukan ketika kita bisa, kita pamerin pamerin apa yang kita bisa, atau ketika kita
nggak mau suka-suka kita gitu ya, bukan seperti itu. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan mau kita hidup di dalam Dia. Puji Tuhan, firman ini hari ini menguatkan kita, belajarlah menjadi orang-orang rohani. Karena Tuhan sanggup memakai hidup kita. Apapun pekerjaannya, apapun pelayanannya, jangan mikir rendah, jangan mikir terlalu sombong juga. Tapi ini kita, Tuhan percayakan Mas. Poin A ke kita ya terima kasih Tuhan, poin B, poin C, dan lainnya. Itu semua karena berkat dari Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini, saya sangat terberkati. Dan sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat kita, seperti biasa untuk bangsa dan negara kita, terutama kota Mojokerto. Kiranya Tuhan terus tolong, Tuhan terus pimpin, Tuhan yang jauhkan kota kita dari segala virus itu, dan Tuhan yang akan terus jaga. Bukan kita yang bisa menjaga, kita bisa jaga diri kita sendiri, kita bisa jaga keluarga kita sendiri, tapi kita nggak bisa jaga orang-orang di sekitar kita. Mereka mau keluar rumah, mereka mau ngapain, mereka mau berkumpul atau segala macam, itu bukan haknya kita. Tapi kalau Tuhan yang jaga sekeliling kita, Tuhan yang bungkus sekeliling kita, Tuhan yang akan jauhkan kita semua dari segala macam virus apapun. Walaupun beritanya sudah bermutasi, Corona B117, apapun itulah ya, Tuhan yang jaga kita, Tuhan yang lindungi kita. Ya, di sini saya minta tolong Ibu Sulis berdoa bagi bangsa dan negara, terutama kota kita Mojokerto. Lalu kemudian untuk jemaat kita GBT Mojokerto, puji Tuhan, hari ini tidak ada yang sakit di mana, hanya yang dalam pemulihan saja masih terus kita doakan. Tapi semakin sedikit ya kalau bisa lihat di list, yang sakit tidak ada, yang pemulihan juga semakin sedikit orangnya. Kita mengucap syukur, Tuhan itu baik buat kita semua. Ya, di sini saya minta tolong Ibu Retno berdoa bagi GBT Mojokerto, bagi seluruh jemaat. Dan nanti terakhir saya yang akan menutup di dalam doa. Mari kita satukan hati kita. Bu Retno bisa tolong di-unmute. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh Engkau Allah yang penuh kasih. Sungguh Engkau Allah yang di mata kami tidak mengerti Tuhan. Begitu besarnya Engkau mengasihi kami. Begitu luar biasanya Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami tidak bisa mengatakan begitu besarnya kasih-Mu kepada kami. Ucapan syukur yang tak terhingga terus kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Kami mampu melalui masa-masa yang sulit, kami mampu melalui masa-masa yang berat Tuhan. Semua adalah kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus berikan penghiburan kepada kami. Engkau terus berikan yang terbaik buat bangsa dan kota kami. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, terus berada dalam iringan kasih-Mu. Melalui kota kami ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bangsa kami Indonesia yang kami cintai, kota kami di mana kami tinggal saat ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terus naungi kami ya Bapa. Terus naungi bangsa dan kota kami ini. Kami yakin dan percaya Bapak akan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh kami tidak bisa menggambarkan begitu luar biasanya Engkau. Di dalam setiap hal yang Engkau lakukan buat kami. Ucapan syukur yang senantiasa keluar dari mulut kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat-sangat bersyukur. Melalui keberadaan kami semua saat ini semua kasih-Mu Tuhan.
Kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, begitu besarnya sandaran kami kepadamu. Begitu luar biasanya Engkau tunjukkan kasih-Mu kepada kami, kepada bangsa kami, kepada kota kami. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur ya Bapa. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami juga yakin dan percaya. Hingga saatnya nanti COVID ini boleh berlalu. Amin. Negeri kami, di dalam kota kami, di seluruh dunia Tuhan. Amin, Yesus. Kami percaya akan kuasa-Mu. Akan muncul hikmat yang kami terima dengan luar biasa dengan keberadaan ini Tuhan. Kami boleh ambil hikmat yang terbaik melalui pandemi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus berikanlah penghiburan buat kami semuanya. Terus berikanlah sukacita dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Amin. Sehingga kami mampu melalui semuanya ya Bapak. Terima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan kota kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kembali Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih jika sore ini kami boleh beribadah bersama-sama melalui Zoom online ini Tuhan. Dan kami boleh mendengar akan suara firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Ajari kami Tuhan, hidup benar Tuhan di hadapan-Mu. Ajari kami melakukan apa yang seturut akan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami jika mungkin selama ini kami kurang Tuhan, di dalam iring setia kepadamu, di dalam kami melayani Engkau Tuhan, ampuni kami. Biarlah firman-Mu yang boleh mengajar kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi wanita-wanita yang mempunyai martabat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami berdoa Tuhan buat gereja kami GBT Mojokerto yang digembalakan oleh hamba-Mu Bapak Stefanus Gunawan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan, hamba-Mu Bapak Stefanus Gunawan, kami jemaat-Mu Tuhan, berkati kami kesehatan, kekuatan, hikmat, al-budi Tuhan, berkati kami semua. Oh haleluya Yesus, kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih jikalau banyak saudara-saudara kami Tuhan di GBT Mojokerto yang telah Kau sembuhkan dari sakit Tuhan, yang telah saat ini walaupun sedang dalam pemulihan tapi kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu nyata Tuhan atas kehidupan saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan, oh Tuhan para majelis yang ada, kami menyerahkan hamba-Mu, oh Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, para full timer, para pelayan-Mu di komisi-komisi yang ada Tuhan, baik itu komisi sekolah minggu, youth, kaum wanita, kaum pria, Tuhan kami semua biarlah kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Walaupun saat ini kami belum bisa beribadah tatap muka Tuhan di komisi-komisi yang ada, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu mengajar kami Tuhan dari kehidupan kami, dalam hati kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajari kami tetap hidup benar Tuhan, sehingga kami boleh, oh Tuhan Yesus, nanti kami boleh kembali untuk bertatap muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja kami GBT Mojokerto ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau baik. Engkau selalu baik kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari demi hari. Engkau izinkan kami tetap hidup, tetap sehat. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang mengizinkan kesehatan itu ada tetap pada kami. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu sebagai wanita-wanita yang lemah,
sebagai wanita-wanita yang penuh dengan kekurangan. Ampunilah kami Tuhan, kalau seringkali kami menyakiti hati Engkau. Tapi hari ini kami datang kepadamu merendahkan diri kami serendah-rendahnya. Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami, Tuhan yang tahu setiap hati kami. Kiranya Tuhan, lewat firman-Mu hari ini, kiranya kami dapat hidup untuk menyenangkan hati Engkau. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan, kebisaan kami, tapi karena Engkau yang mau memakai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tolong berkati Ibu Marta dan Ibu Melina yang melayani pada sore malam hari ini. Setiap pergumulan, setiap masalah, dan setiap apa yang dihadapi oleh keluarga Ibu Marta maupun Ibu Melina. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lepaskan dari segala macam masalah. Tuhan yang bentengi kehidupan Ibu Marta dan Ibu Melina. Agar keluarganya, hidupnya terus berkenan di hadapan Tuhan. Bersama dengan suami dan anak-anaknya mereka terus melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pakai terus kehidupan Ibu Marta dan Ibu Melina. Juga untuk kami semua yang hadir pada ibadah hari ini. Mungkin kami tidak banyak, mungkin jumlah kami bukanlah jumlah yang maksimal, tapi inilah kami dengan kerinduan hati kami Tuhan, berharap untuk bisa kembali bertemu ibadah seperti biasanya, berharap untuk bertemu dengan lebih banyak orang, tapi kami terbatas Tuhan. Tapi inilah kerinduan hati kami untuk tetap dapat beribadah, berkumpul sebagai sesama wanita, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan segala apa yang Engkau berikan dan izinkan terjadi pada hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan yang pakai kehidupan kami semua menjadi terang bagi keluarga kami, bagi sekeliling kami. Dan juga Tuhan yang hentarkan wanita-wanita yang lain supaya dapat bergabung dengan kami, walaupun secara Zoom seperti ini. Tapi kiranya anugerah Tuhan, berkat yang dari Tuhan itu tidak berkurang sedikit pun karena ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan kami tutup ibadah sore malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.